Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 7 Advertising A Manajemen Merek akan memaparkan tentang brand diversity kami dari brand Coca-Cola. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama dari rekan saya yaitu Dani Nugraha, lalu saya sendiri Haura Mishka, dan rekan-rekan saya yaitu Septera Nanda, Dinesha Fitra, dan Putri Dirda. Selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu brand description dari Coca-Cola. Coca-Cola adalah brand minuman ringan berkarbonasi yang dibuat pada tahun 1886 di Atlanta, Georgia oleh Dr. John S. Pemberton. Minuman ini diproduksi oleh The Coca-Cola Company dan telah beroperasi lebih dari 200 negara di dunia, sehingga brand Coca-Cola ini telah menguasai pangsa pasar internasional dengan produk yang beragam. Selanjutnya ada brand central idea dari Coca-Cola, yakni Sincerity and Excitement. Coca-Cola memiliki brand central idea Sincerity dan Excitement. Hal ini terlihat dari pembawaan dan juga branding Coca-Cola yang terus mengkomunikasikan kepada audiensnya bahwa mereka adalah brand yang membawa semangat dan menggunakan pendekatan emosional. Next adalah brand personality dari Sincerity dan Excitement itu sendiri. Yaitu dari Sincerity bisa dibagi lagi menjadi dua, yaitu cheerful dan wholesome. Untuk cheerful, Coca-Cola mendeskripsikan sebagai ceria dan pembawa kebahagiaan. Untuk bagian wholesome, Coca-Cola mencerminkan love spreading, emotional, dan positive vibes. Lalu di bagian excitement, Coca-Cola memiliki 4 personality, yaitu lively, entertaining, spirited, and young. Untuk lively, yaitu penghidup suasana dan bersemangat, entertaining menghibur dan memeriahkan di segala kondisi, spirited pembawa semangat dan memberikan kesan energik, dan yang terakhir yaitu young, yaitu menggambarkan youth atau masa muda yang penuh keseruan dan petualangan. Nah, berikut ini ada brand portfolio management, brand arsitektur dari Coca-Cola itu sendiri. Nah, Coca-Cola merupakan brand yang hybrid brand, di mana mereka menggunakan berbagai strategi brand portfolio management. Mereka menggunakan monolithics dan sub-brand. Yang monolithics itu ada berbagai macam, ada Coca-Cola Zero Sugar, Coca-Cola Life, Coca-Cola Zero, dan lain-lainnya. Sedangkan yang sub-brand, penggerak pendukung dan penggerak utama. Penggerak pendukungnya sendiri itu ada Diet Coke Extra, dan penggerak utamanya itu ada World of Coca-Cola. Di sini kita melihat potensi dari Coca-Cola sebagai hybrid brand, di mana mereka bisa menggunakan strategi yaitu descriptor endorsement. Nah, brand diversity yang kita gunakan itu pakai line extension, di mana pengembangan merek akan dilakukan dengan menggabungkan produk Coca-Cola dan ice cream cup yang dinamai Cola Scoops by Coca-Cola. Tipe brand diversity ini menggunakan konsep line extension. Produk Cola Scoops nantinya akan masuk dalam kategori dengan variasi rasa, warna, dan merek yang sama dengan Coca-Cola. Coca-Cola dan produk Cola Scoop ini memiliki hubungan atau asosiasi yang sama, yaitu sama-sama menawarkan sensasi gembira saat menikmatinya. Alasan kita menggunakan line extension sendiri itu karena yang pertama, untuk membuat jenis baru dari Coca-Cola yang tadinya berupa minuman, kini berupa makanan, yaitu ice cream. Yang kedua, menjangkau konsumen yang lebih prefer mengonsumsi ice cream dibandingkan minuman biasa. Yang ketiga, meningkatkan loyalitas dari konsumen Coca-Cola. Dan yang terakhir, meningkatkan nilai brand Coca-Cola dibandingkan produk kompetitornya. Nah, selanjutnya dia ada brand portfolio manajemen dari rencana yang akan kita lakukan, yaitu Cola Scoops. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tera. Oke, pada pengembangan merek Coca-Cola, kami menggunakan strategi endorse. Nah, strategi endorse brand ini digunakan agar brand utama Coca-Cola secara tidak langsung memberikan dukungan nih terhadap brand barunya, yaitu Cola Scoop by Coca-Cola. Nah, pada strategi ini jauh lebih fleksibel dan juga lebih efisien nih, karena melalui strategi ini Cola Scoop by Coca-Cola dapat menerima efek domino yang tinggi dari brand induknya, yaitu si Coca-Cola. Nah,
Lalu, selain hadirnya nama brand induk Coca-Cola nih, pada brand baru juga dapat meningkatkan atau membangun kepercayaan khalayak sasaran terhadap produk Cola Scoop, baik Coca-Cola yang baru aja meluncur nih. Melalui ini juga Cola Scoop memiliki potensi yang lebih lebar untuk memperluas bisnisnya. Next. Nah, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, Cola Scoop ini merupakan bentuk pengembangan dari produk Coca-Cola. Nah, Cola Scoop ini hadir sebagai ice cream house yang menawarkan ice cream dengan cita rasa. Sama seperti minuman Coca-Cola nih, tapi bentuknya menyerupai es krim. Nah, nantinya Cola Scoop ini tuh menyajikan es krim dengan menggunakan cups dengan berbagai pilihan saus dan topping. Cola Scoop ini nantinya akan mengimplementasikan ambience yang tak jauh berbeda dari brand central idea dan identity produk induknya, yaitu Coca-Cola. Next. Nah, selanjutnya brand message house dari Cola Scoop. Selama ini Coca-Cola tuh kan konsisten dalam mengkomunikasikan pesannya yang kuat dan efektif pada iklan ataupun kampanye yang telah Coca-Cola lakukan gitu. Pesan yang selalu dikomunikasikan oleh Coca-Cola itu keceriaan, kehangatan, atau kebersamaan nih. Brand message house ini juga tetap mengacu nih pada brand central idea Coca-Cola, yakni sincerity dan juga excitement. Jadi untuk brand message house yang kami ingin komunikasikan yaitu taste the happiness was one scoop away. Nah, melalui tagar one scoop away ini, kita tuh pengen komunikasi ini bahwa dengan menghidangkan Cola Scoop, kita bisa merasakan sensasi gembira dengan satu suapan, satu scoop es krim. Next. Oke, selanjutnya ada objektif Cola Scoop. Terdapat 4 poin. Yang pertama, kami akan meningkatkan sebanyak 40% awareness Cola Scoop by Coca-Cola. Yang kedua, kami akan meningkatkan 20% consideration terhadap produk Cola Scoop by Coca-Cola. Yang ketiga, akan meningkatkan 15% presentasi conversion konsumen Cola Scoop by Coca-Cola. Dan yang keempat atau yang terakhir, kami akan meningkatkan sebanyak 10% market share pada produk Coca-Cola. Next. Berikut ada validation support yang akan kami lakukan. Yang pertama, kami menggunakan Tribun Cola Scoop by Coca-Cola. Cola Scoop by Coca-Cola mengajak khalayak sasaran untuk turut berpartisipasi dalam kampanye dengan hashtag One Scoop Away. Dengan salah satu caranya membuat avatar menggunakan Tribun bertuliskan One Scoop Away di akun sosial media masing-masing. Next. Validation support yang kedua, yaitu Instagram Cola Scoop. Branding Cola Scoop by Coca-Cola akan berfokus pada media digital Instagram yang akan diisi dengan informasi, konten interaktif, dan lainnya sebagainya menggunakan fitur-fitur dari Instagram. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, selanjutnya kami menggunakan brand ambassador yaitu Fadil Dedi. Fadil Dedi merupakan seorang influencer di berbagai sosial media. Melihat dari aktivitas sosial media dan video YouTube-nya, Fadil Dedi memiliki citra yang sangat cocok dan sejalan dengan Cola Scoop by Coca-Cola, yaitu Welcome. Next. Nah, Cola Scoop hadir dalam berbagai varian. Yang pertama ada varian jar. Nah, varian ini tersedia dalam ukuran small, medium, dan large. Nah, juga tersedia dalam varian cone yang bertujuan untuk konsumen yang ingin menikmati langsung Cola Scoop tersebut. Nah, dan itu Cola Scoop juga hadir dalam varian takeaway box yang bertujuan untuk konsumen yang ingin membawa pulang Cola Scoop tersebut. Next. Nah, berikut referensi yang kami gunakan untuk membuat PPT ini. Next. Nah, usai sudah penjelasan kami terkait brand diversity dari Coca-Cola, yakni Cola Scoop sebagai Coca-Cola. Semoga berkenan dan sampai jumpa di Cola Scoops. Taste the happiness one scoop away. In the meantime, see you soon!